Bab 2661, Petunjuk untuk 3 Harta Karun. Ras primitif gelap menganggap dirinya lebih unggul dan memandang rendah makhluk-makhluk di alam luar. Mereka juga enggan pergi ke alam luar. Aku pasti akan menerobos masuk ke dalam ras primitif gelap ini. Julian tampak serius, lalu bertanya, Senior, bisakah kau memberitahuku sesuatu tentang klan bulu, pemimpin 4 klan gelap kuno? Suku bulu? Tera melirik Julian dan bertanya, mengapa kamu bertanya tentang klan bulu? Penasaran? Wah, rasa ingin tahu itu mematikan. Aku sarankan kamu jangan cari tahu. Guanlan di sampingnya berkata, istrinya akan direnggut oleh suku bulu. Oh, Tera juga menjadi tertarik. Julian berkata tanpa daya, istriku adalah putri klan dunia bawah. Aku mendengar bahwa klan dunia bawah akan bersekutu dengan klan bulu dan menikahkan istriku dengan mereka. Istrimu adalah putri Sarah Hades dari dunia bawah. Tera tampak terkejut. Konon, klan Hades punya putri yang bertubuh gelap. Tapi, belum pernah ada yang melihat Sarah. Baru belakangan ini beredar rumor kalau Sarah akan menikahi Yui dari klan bulu. Bukankah kau sudah lama menjaga tempat ini? Bagaimana kau tahu semua ini? Julian menatap Tera dengan bingung. Tera tersenyum dan berkata, meskipun aku sudah lama berada di reruntuhan ini, aku masih tahu beberapa peristiwa penting di dunia gelap. Akhir-akhir ini, berita tentang Sarah tersebar luas. Sukuku secara khusus mengirimkan berita ini kepadaku. Kalau begitu ceritakan padaku tentang suku bulu. Baiklah, biarlah kau menyerah. Tera menatap Julian dan berkata, klan bulu adalah pemimpin dari 4 klan gelap kuno. Pemimpin klan memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dia berada di puncak alam surgawi tertinggi suci bertahun-tahun yang lalu. Konon, dia telah melangkah setengah langkah ke alam kelupaan tertinggi. Di klan bulu, ada banyak master alam surgawi tertinggi suci, dan bahkan para jenius generasi muda sedang berjuang untuk mencapai alam surgawi tertinggi suci. Dan pria yang akan dinikahi Sarah kali ini adalah seorang jenius dari klan bulu, bernama Yui. Ia dikenal sebagai pemimpin 4 tuan muda kegelapan dan menguasai prasasti asli berbagai klan. Menurut informasi yang kuterima, ia pasti sedang berjuang untuk mencapai alam suci surgawi. Jika ia menikah dengan Sarah, ia akan mencapai alam kesempurnaan agung puncak suci surgawi dalam waktu yang sangat singkat. Saat mengatakan ini, dia menatap Julian. Kuakui kau memang berbakat, tapi dengan tingkat kultivasimu, orang kuat manapun dari klan bulu bisa membunuhmu berkali-kali. Kalau kau tidak mau mati, lebih baik kau jangan memprovokasi klan bulu. Mendengar ini, Julian tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Adikku sayang, kalau memang tidak berhasil, menyerah saja. Jangan gantung diri di pohon. Dengan potensi dan statusmu, aku tak tahu berapa banyak gadis cantik dan berbakat yang rela mengorbankan diri untukmu. Guanlan menghiburnya. Aku pasti akan mengalahkan klan bulu ini. Wajah Julian penuh tekad. Berani sekali. Tera mengacungkan jempol. Julian menatap Tera dan berkata, Senior, kau hanya perlu membawaku ke ras primitif gelap. Tera menatap Julian dan berkata, pokoknya, jika kau pergi ke suku bulu dengan kekuatanmu saat ini, kau hanya akan mencari kematian. Karena kau bertekad untuk mencari kematian, percuma saja bagiku untuk membujukmu. Mendengar kata-kata ini, Julian merasa lega. Dia bertanya, Senior, apakah Anda tahu di mana saya bisa menemukan bahan langka untuk menyempurnakan tubuh baru saya? Tera menatap Julian dan bertanya, mungkinkah kau bersusah payah menemukan Bimpo hanya untuk menggunakan Bimpo guna menciptakan tubuh abadi? Hah? Julian sedikit tertegun. Jiwa es? Dia tidak pernah benar-benar berpikir untuk menggunakan jiwa es untuk menciptakan tubuh abadi. Dia hanya ingin menggunakan berbagai asal-usul Dao untuk menempa tubuh baru. Sekarang setelah mendengarkan kata-kata Tera, itu memberinya beberapa pemikiran. Kurasa begitu. Dia mengangguk. Tera berkata, sekalipun kau mendapatkan jiwa es sesukamu, sekalipun kau mengumpulkan harta langka dan membangun tubuh baru, itu tetap tidak cukup untuk menghadapi klan bulu. Tingkat kultivasimu sendiri terlalu rendah. Kita akan melakukannya selangkah demi selangkah, kata Julian, jika kita tidak memikirkan caranya, kita tidak akan pernah bisa melawan suku bulu. Kau punya ambisi, aku suka itu, kata Tera sambil tersenyum, kalau kau menginginkan material langka, kau hanya bisa pergi ke pasar gelap ras gelap. Pasar gelap ras gelap punya banyak material langka yang jarang terlihat di dunia luar. Ada juga banyak arena di pasar gelap. Selama kau punya kekuatan, mengalahkan ras gelap sekalipun pasti bisa. Arena pasar gelap, Julian tampak bingung. Tera menjelaskan, sesuai namanya, ini adalah kompetisi. Sebelum kompetisi, kamu perlu menguji level kultivasimu, lalu mengirim makhluk dengan level yang sesuai untuk berkompetisi. Jika menang, kamu bisa melanjutkan. Tentu saja, kamu juga bisa berkompetisi di level yang lebih tinggi, dan hadiahnya jauh lebih besar. Tera berbicara singkat tentang arena pasar gelap di dunia gelap. Saat badai petir, banyak pemain besar memasang taruhan. Jika Anda memenangkan arena, Anda bisa mendapatkan item yang dipertaruhkan oleh semua petaruh. Guanlan bertanya, bagaimana jika kamu kalah? Mati, kata Tera ringan. Julian memperhatikannya dalam diam. Ia berencana pergi ke pasar gelap di dunia gelap setelah menemukan Bimpo.
Setelah mengatakan begitu banyak, akhirnya kau membuka segel terakhir. Tera juga sedikit tidak sabar. Julian mengangguk sedikit. Dia berjalan menuju gerbang batu di depan dan berdiri di depannya. Ada beberapa garis misterius di gerbang batu. Garis-garis ini saling bersilangan dan terlihat sangat misterius. Julian mengangkat tangannya, dan beberapa kata misterius muncul di telapak tangannya. Saat ia membalikkan tangannya, kata-kata itu menyebar, terbang menuju gerbang batu, dan menghilang ke dalam gerbang batu. Pada saat ini, hawa dingin melanda. Dan garis-garis magis di gerbang batu juga menjadi aktif pada saat ini, terus-menerus berkedip dan berubah posisi. Retakan. Tak lama kemudian, sebuah suara terdengar. Kutukan es di gerbang batu itu hancur, beberapa batu berjatuhan, dan kemudian sebuah gerbang batu biasa muncul di hadapan Julian dan teman-temannya. Julian berjalan terlebih dahulu dan memberikan dorongan lembut. Pintu batu itu terbuka begitu saja. Apa yang terlihat adalah sebuah rumah batu yang tampak biasa saja. Guanlan dan Tera juga mengikutinya ke rumah batu. Tera melihat sekeliling dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, lalu berkata, mengapa tidak ada apa-apa? Julian juga melihat sekeliling rumah batu itu. Rumah itu tidak terlalu besar, dikelilingi dinding batu. Di dalamnya kosong. Ada ruang rahasia, Guanlan menunjuk ke dinding batu. Tera berjalan terlebih dahulu dan dengan hati-hati memasang tembok. Pada saat ini, sebuah pintu kecil terbuka. Ada kotak indah di pintu kecil itu. Tera mengeluarkannya dan membuka kotak itu, memperlihatkan sisi gulungan kuno. Dia membukanya dengan rasa ingin tahu. Julian dan Guanlan juga datang. Teks pada gulungan kuno itu sangat istimewa, tetapi mereka bertiga mengetahuinya. Itulah kata-kata yang ditinggalkan oleh penguasa klan es sebelum kematiannya. Keberadaan 3 harta karun klan es tercatat dalam gulungan kuno. Klanku memiliki 3 harta, jiwa es, roh es, dan pedang es. Petunjuk untuk ketiga harta karun itu semuanya ada pada putriku. Putriku memiliki tubuh mistis es yang langka. Klan esku bisa dihancurkan, tetapi putriku tidak bisa mati. Sebelum bencana klan es, aku telah menyegel putriku di tempat yang aman sebelumnya. Jika ada keturunan yang datang ke sini, mereka hanya perlu menemukan putriku sesuai peta di gulungan kuno, membuka segel putriku, dan melindungi pertumbuhannya, barulah mereka bisa mendapatkan ketiga harta karun klanku. Di ujung gulungan ada peta di satu sisi. Setelah melihat isi gulungan kuno itu, Julian, Guanlan dan Tera saling memandang. Repot sekali, kata Tera sedikit tidak puas, itu cuma pedang es, dan aku masih harus berlari sejauh itu. Bab 2662, tiba di dunia suku bulu. Meskipun pedang es adalah harta karun, di level Tera, berkah yang dibawanya tidaklah besar. Ia membutuhkan pedang es karena ingin bergabung dengan klan api, dan pedang es adalah musuh bebuyutan klan api. Julian melihat peta terakhir di gulungan kuno, lalu menatap Tera di sampingnya dan bertanya, di mana tempat ini? Tera dengan cermat mengidentifikasinya, dan setelah mengamatinya cukup lama, ia berkata, yang ditandai di peta adalah area terlarang di dunia gelap. Area terlarang ini disebut segitiga kematian. Segitiga kematian, apa asal-usulnya? Guanlan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tera menjelaskan, di dunia gelap, beberapa area yang tidak dihuni oleh ras primitif dan penuh bahaya serta dapat mengancam Saint Tianxun yang kuat disebut area terlarang. Saya tidak tahu banyak tentang segitiga kematian. Saya hanya membaca beberapa catatan. Rumornya, segitiga kematian itu memang segitiga, jadi disebut segitiga kematian. Soal segitiga kematian itu seperti apa, saya tidak tahu. Saya belum pernah ke sana, dan saya juga belum terlalu memperhatikan atau mempelajarinya. Mendengar ini, Julian berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke segitiga kematian dan mencari putri es yang tersegel di segitiga kematian, lalu dapatkan 3 harta klan es darinya. Tera mengangguk pelan dan berkata, baiklah, sekarang kita hanya bisa pergi ke segitiga kematian. Namun, jaraknya cukup jauh dan akan memakan waktu. Kau harus mendapatkan beberapa material langka. Saat kita pergi ke segitiga kematian kali ini, kita harus melewati area tempat klan bulu berada. Klan bulu adalah pemimpin dari 4 klan gelap kuno. Di area klan bulu, terdapat pasar gelap terbesar di dunia gelap. Mendengar ini, hati Julian tergerak. Dia masih sangat percaya diri untuk bertarung di atas ring. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini hanya pada tahap awal 6 alam, ia telah menguasai banyak kekuatan magis, terutama keterampilan uniknya, 3 elemen kembali menjadi satu, yang benar-benar mengerikan. Oke. Julian mengangguk. Ayo pergi. Tera menyimpan gulungan kuno itu dan berkata. Kemudian, mereka bertiga meninggalkan makam kuno itu. Begitu mereka keluar dari makam kuno itu, sebuah kekuatan dahsyat datang dari dalam makam. Di bawah kekuatan penghancur tersebut, makam kuno itu langsung runtuh. Kemudian, gunung-gunung di sekitarnya juga runtuh dan lenyap. Tempat itu menjadi sangat sunyi. Julian dan timnya segera meninggalkan daerah itu. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di dunia gelap. Di bawah bimbingan Tera, Julian dan Guanlan melakukan perjalanan cepat melalui dunia gelap. Di dunia yang gelap, keberadaan waktu seakan tak teraba. Waktu terasa begitu lama, tetapi juga terasa hanya sekejap. Selama waktu ini,
mereka menjumpai banyak area di dunia gelap. Namun, Terra tidak memasuki area ini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dalam kegelapan. Kemudian, Terra berhenti dan menunjuk ke suatu area yang muncul di dunia gelap di depan, lalu berkata, inilah area di mana dunia gelap berada. Area ini juga merupakan area inti dunia gelap dan area yang paling makmur. Julian menatap ruang di depannya dengan ekspresi serius, lalu bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini area tempat klan bulu berada? Terra meliriknya, tidak berkata apa-apa, lalu berjalan maju. Dengan satu langkah maju, Anda telah memasuki area ini. Julian dan Terra mengikutinya dari dekat. Begitu masuk, Julian merasakan tekanan yang amat kuat dari langit dan bumi, merasa ruang di sini sangat padat, dan juga merasakan ada kekuatan gaib di langit dan bumi. Ini adalah wilayah klan bulu. Terra menjelaskan, area di dunia gelap berbeda dengan bidang luar. Ada alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dalam satu bidang, dan setiap alam semesta memiliki banyak galaksi dan bintang, tetapi ruang di sini tidak memiliki alam semesta, tidak ada kekosongan, hanya benua yang utuh. Terra secara singkat memperkenalkan beberapa perbedaan antara ruang dunia gelap dan bidang. Selain itu, tidak ada perbedaan. Kau mungkin belum pernah ke dunia batin dunia gelap. Kali ini aku akan mengajakmu bertamasya. Harta karun dan keterampilan magis yang luar biasa di alam luar tidak ada apa-apanya bagi ras primitif di dunia gelap. Selama kau memiliki batu dao asal, kau bisa menukarkannya dengan apapun yang kau butuhkan. Julian tak dapat menahan diri untuk bertanya, apa batu asal? Guanlan juga sangat penasaran. Meskipun dia adalah seorang dewa surgawi suci, dia belum pernah ke sini dan tidak tahu banyak tentang ras primitif di dunia gelap. Terra menjelaskan, batu dao asal, juga dikenal sebagai batu kegelapan, adalah mata uang universal dunia gelap. Setiap batu dao asal mengandung kekuatan yang sangat dahsyat yang dapat langsung diserap dan dimurnikan. Dao asal kegelapan juga tersembunyi di dalam batu dao asal. Sederhananya, ia mirip dengan dao asal dari dunia luar. Setelah penjelasan ini, Julian dan Guanlan keduanya mengerti. Di bawah bimbingan Terra, Julian dan Guanlan melakukan perjalanan melalui kota demi kota, dan akhirnya tiba di luar kota yang makmur dan megah. Kota ini begitu besar sehingga Anda tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Ini kota bulu, kota di bawah klan bulu, dan salah satu kota terbaik di dunia gelap. Terra mulai memperkenalkan. Julian dan Guanlan mengikutinya ke kota. Begitu memasuki kota, Anda akan melihat jalan-jalan lebar. Ada beberapa toko di kedua sisi jalan. Beberapa area di depan pertokoan ditempati oleh pedagang. Para pedagang ini mendirikan kios untuk menjual berbagai macam barang. Julian melihat sekelilingnya dan terkejut, karena di sebuah kios acak, ia melihat tanaman obat suci. Dia tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Terra tersenyum dan berkata, itu hanya obat suci asal kelas 1. Tidak ada yang mulia darinya. Di pavilion harta karun klan bulu, ada banyak obat suci kelas 8 dan 9. Bahkan ada obat tao asal yang melampaui obat suci asal. Singkatnya, selama kau punya kekuatan dan batu tao asal, kau bisa mendapatkan segalanya. Julian menarik napas dalam-dalam. Dunia gelap memang luar biasa dan jauh lebih kuat daripada dunia luar. Haruskah kita berbelanja dulu, atau langsung ke pasar gelap? Tanya Terra sambil menatap Julian. Ayo pergi ke pasar gelap. Julian berbicara. Sekarang, ia hanya ingin mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menempa tubuh barunya secepat mungkin, lalu mencari jiwa es. Setelah mendapatkan jiwa es, ia akan mencari tempat untuk mundur dan menempa tubuh barunya. Baiklah, ikuti aku. Terra tersenyum dan berbicara, lalu berjalan maju. Di bawah kepemimpinannya, Julian dan Guanlan tiba di sebuah gunung suci di kota. Gunung suci ini sangat ajaib. Dari kejauhan, terdapat banyak ruang terlipat di langit, dan setiap ruang adalah arena. Dan di sekitar arena ini, ada banyak barang, semua jenis barang. Terra berdiri di luar gunung suci dan menjelaskan, ini arena pasar gelap. Makhluk apapun bisa bertaruh. Jika menang, kau bisa mendapatkan lebih banyak barang. Jika kalah, kau hanya akan kehilangan barang yang kau pertaruhkan. Ini tempat untuk membalikkan keadaan, tapi juga tempat di mana banyak makhluk dikutuk. Singkatnya, ini tempat yang bagus. Seberapa bagusnya, kau akan tahu nanti. Bab 2663, mempertaruhkan semua keberuntunganmu. Di bawah bimbingan Terra, Julian dan Guanlan berjalan menuju gunung suci di depan. Sesampainya di kaki gunung, mereka dihadang oleh beberapa penjaga. Kultivasi para penjaga ini sangat kuat, dan mereka semua telah mencapai puncak Maha Mulia Surgawi. Bahkan pemimpin dan kaptennya pun merupakan orang kuat setingkat Maha Mulia Surgawi bela diri. Julian menarik napas dalam-dalam. Orang kuat di alam Wu Tianxun minimal adalah seorang penguasa alam tingkat tinggi jika dilihat dari alam luar. Namun, di bagian terdalam dunia yang gelap ini, hanya ada seorang kepala pengawal. Terra segera menjelaskan kepada Julian dan Guanlan, ini hanya verifikasi aset. Sambil berbicara, dia dengan santai mengeluarkan sebuah senjata sihir penyimpanan dan membukanya sedikit, memperlihatkan bahwa senjata itu penuh dengan batu dao asal. Begitu para penjaga melihatnya,
Mereka tahu bahwa Terra tidak biasa, jadi mereka tidak berani menunda dan memberi jalan untuknya tepat waktu. Ayo pergi. Terra berbicara dan berjalan lebih dulu. Begitu kami memasuki Lingsan, seorang wanita cantik menghampiri. Wanita ini tampak sangat muda, sekitar 20 tahun, mengenakan gaun cerah, dan pemandangan di dalamnya samar-samar terlihat. Kalian bertiga mau main apa? Tanya wanita itu sambil memutar pinggangnya dengan seksi. Ayo kita berkontes, kata Terra langsung. Guntur, kau, wanita itu melirik Terra, lalu tersenyum dan berkata, sebagai kepala keluarga Terra, kau datang ke sini untuk menggemuruh. Di seluruh dunia gelap ini, ada berapa banyak makhluk yang bisa menemanimu untuk menggemuruh? Identitas Terra terungkap. Namun dia sangat tenang. Karena dia kuat, seorang pria kuat dari Yang Mulia Surgawi Suci, dan dia telah mencapai tahap tengah Yang Mulia Surgawi Suci. Kekuatannya juga termasuk yang terbaik di dunia gelap. Terra menunjuk Julian dan berkata sambil tersenyum, tentu saja bukan aku, tapi adik kecil ini. Wanita itu melirik Julian dan langsung menyadari keberadaannya. Mengetahui bahwa ia baru berada di tahap awal alam ke-6, ia tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, karena kau di sini, kau seharusnya tahu aturannya. Harta karun apa yang bisa kau bawa? Julian menatap Terra dengan bingung. Terra menjelaskan, jenis harta karun yang dapat kamu ambil bergantung pada jenis harta karun apa yang akan dipertaruhkan makhluk lain untuk memenangkan harta karunmu. Ayo kita uji tingkat kultivasi kita dulu, kata wanita itu. Julian mengangguk sedikit. Dia mengikuti wanita itu. Terra mengikutinya dari dekat dan menjelaskan, adikku, jangan remehkan wanita ini. Dia adalah makhluk yang bertanggung jawab di Gunung Suci ini dan makhluk yang bertanggung jawab di klan bulu. Dia juga memiliki status yang sangat tinggi di klan bulu. Jangan menggodanya hanya karena dia cantik, kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Julian tidak memiliki energi untuk memikirkan hal-hal ini. Terra melanjutkan penjelasannya, Guntur relatif sederhana. Jika kau ingin berpartisipasi dalam Guntur, kau perlu mengambil beberapa harta karun sebagai taruhan. Makhluk-makhluk yang bertanggung jawab di sini akan menentukan lawan berdasarkan tingkat kultivasimu, dan jika para penjudi dari dunia luar menyukai harta karun yang kau ambil, mereka akan memasang taruhan. Tentu saja, klan bulu juga akan mengambil harta karun dengan nilai yang sama sebagai taruhan. Penjudi itu bertaruh. Jika taruhannya adalah kamu menang, maka penjudi itu menang dan bisa mendapatkan harta karun yang telah diambil oleh klan bulu. Jika seorang penjudi kalah, harta yang dipertaruhkannya akan masuk ke dalam kumpulan hadiah. Jika Anda terus menang, semakin banyak harta yang akan terkumpul di kumpulan hadiah, yang akan menarik lebih banyak penjudi untuk memasang taruhan. Setelah Julian mendengar penjelasan Terra, dia mengerti. Tak lama kemudian, dia dibawa ke sebuah kamar di Gunung Lingsan. Atas isyarat wanita itu, Julian memasuki ruangan. Ini adalah ruangan tertutup. Dinding di sekeliling ruangan dipenuhi prasasti magis. Begitu ia masuk, prasasti-prasasti ini menjadi aktif, seolah-olah memiliki kehidupan. Segera setelah itu, suatu kekuatan magis melanda. Kekuatan ini tidak menyebabkan luka apapun padanya. Namun, Julian merasa bahwa kekuatan ini telah memasuki tubuhnya dan memata-matai segala sesuatu tentangnya. Dan di dinding luar rumah, ada layar ilusi. Banyak informasi data ditampilkan pada layar ini. Ini adalah data terperinci mengenai ranah kultivasi Julian, kekuatan fisik, kekuatan jiwa, kekuatan garis keturunan, DSB. Anggota terkait mencatat informasi kekuatan Julian. Tak lama kemudian, Julian keluar dari ruangan. Terra tersenyum dan bertanya, adik kecil, harta apa yang ingin kau bawa sebagai taruhan? Julian berpikir keras. Dia telah menguasai banyak kekuatan magis dan teknik rahasia. Kekuatan magis dan teknik rahasia ini merupakan harta karun di dunia luar, tetapi tidak cukup di bagian terdalam dunia gelap. Sekarang satu-satunya benda yang dapat dikeluarkannya dari tangannya adalah teratai awan tertinggi dan pedang awan tertinggi. Selain itu, dia tidak punya harta lain yang layak dibawa keluar. Pikirannya bergerak, dan teratai awan tertinggi dan pedang awan tertinggi pun muncul. Ramuan ini dan pedang ini, kata Julian. Setelah wanita itu menerimanya, ia melihatnya dan tahu itu barang bagus. Ia melemparkannya ke penjaga di sampingnya dan berkata, ambillah dan bersikaplah tegas, lalu ambil sesuatu yang cocok. Ya. Penjaga itu berbicara dengan hormat. Wanita itu menatap Terra dan berkata sambil tersenyum, orang-orang yang dibawa oleh pemimpin suku Titan pasti luar biasa. Sepertinya suku Titan ingin menang besar di kasino suku bulu saya kali ini. Terra tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena dia hanya memimpin jalan. Adapun seberapa besar Julian dapat menang dari sini, atau apakah ia kehilangan nyawanya di sini, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Terlebih lagi, dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan Julian yang sebenarnya. Karena wilayah kekuasaan tidak mewakili kekuatan tertinggi, wilayah kekuasaan hanyalah sebuah ukuran. Ada banyak orang di dunia luar yang bisa melintasi perbatasan dan membunuh musuh, belum lagi di dunia gelap yang luas dan lebih kuat. Adik kecil, ikutlah denganku, aku akan membawamu kering. Wanita itu berbicara sambil tersenyum. Julian mengangguk. Di bawah kepemimpinannya, Julian pergi ke sebuah ruang lipat di Lingsan.
Setelah memasuki ruang lipat tersebut, ia muncul di atas panggung. Ini adalah ruang kecil yang independen, dan juga arena pertarungan. Arena itu sangat besar, tetapi dia satu-satunya orang di sana. Dia tidak terburu-buru, tetapi menunggu dengan lambat. Terra dan Guanlan dibawa ke kursi penonton. Kursi penontonnya sangat besar, dan di sini ada banyak sekali makhluk, semuanya kuat. Di kursi penonton, orang dapat melihat situasi ruang terlipat yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan Guanlan tetap pada tempat Julian berada. Terra tersenyum dan berkata, "Tunggu saja. Setelah suku bulu menilai nilai barang-barang Julian, mereka akan mengeluarkan barang-barang dengan nilai yang sama. Pada saat itu, barang-barang judi akan muncul di arena tempat adik kecil berada. Kemudian suku bulu akan mengatur lawan, lalu menunggu makhluk-makhluk itu memasang taruhan." Guanlan bertanya, apakah klan bulu mengatur kekuatan mereka berdasarkan tingkat kultivasi mereka? Jika demikian, bukankah kemenangan atau kekalahan sepenuhnya berada di bawah kendali klan bulu? Itu memang benar, kata Terra, klan bulu memang bisa mengendalikan hasilnya, tapi ini tidak mutlak. Kalau kau cukup kuat, kau bisa melepaskan diri dari kendali klan bulu. Tapi, secara teori, semua hasil berada di bawah kendali klan bulu, karena klan bulu tak terkalahkan di semua wilayah. Ketika suku bulu tak lagi bisa mengendalikan hasilnya, mereka akan membuka arena untuk umum. Selama mereka makhluk dari alam yang sama, mereka bisa menantang di atas panggung. Jika berhasil, mereka akan mendapatkan semua barang judi. Bab 2664, memenangkan pertandingan pertama. Julian berdiri sendirian di panggung, menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, teratai awan tertinggi dan pedang awan tertinggi yang ia keluarkan muncul di suatu tempat di area dunia arena. Di bawah teratai awan tertinggi dan pedang awan tertinggi, terdapat prasasti yang menunjukkan bahwa benda-benda ini adalah benda-benda yang dikeluarkan oleh para kontestan. Ini adalah kumpulan hadiah dari Thunderer Julian. Segera setelah itu, klan bulu juga mengeluarkan barang-barang yang bernilai sama. Yang dimaksud dengan padanan di sini bukanlah benda yang sama, melainkan benda yang nilainya sama, seperti obat-obatan ajaib dari langit dan bumi, kitab-kitab rahasia tentang kekuatan supranatural, dan sebagainya. Aturan arena sekarang lebih sederhana. Sekarang jika suatu makhluk menyukai suatu benda, mereka dapat memilih untuk memasang taruhan. Tak lama kemudian, lawan yang diatur oleh klan bulu pun muncul. Wush! Seberkas cahaya sisa jatuh dari langit, mendarat di ruang terlipat tempat Julian berada, dan muncul di depan Julian. Ini adalah pria berjubah hitam. Penampilannya sangat biasa dan tingkat kultivasinya berada di tahap awal dominasi tingkat ke-6. Buso. Pria itu menggenggam tangannya. Julian mengangguk sedikit tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ini dia, sudah dimulai. Di antara penonton di luar, Terra tak kuasa menahan rasa gembiranya, lalu berdiri dan berkata lebih dulu, saya berani bertaruh pada Jiang untuk menang lebih dulu. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa batu asal dan melemparkannya ke arah ruang lipat tempat Julian berada. Batu dao asal yang dikeluarkannya muncul di bawah pedang awan tertinggi dan teratai awan tertinggi. Terra memasang taruhan, bertaruh pada Julian untuk menang. Jika Julian menang, ia akan mendapatkan barang bernilai setara dari klan bulu. Arena untuk mendominasi 6 alam terbuka. Pedang ini bagus, dan obat spiritual ini juga berkualitas tinggi. Makhluk-makhluk itu sudah memasang taruhan. Mari kita lihat seberapa kuat anak ini dulu. Untuk bisa mengeluarkan senjata sakti seperti penguasa 6 alam, dia harus punya kekuatan. Kalau tidak, dia akan kehilangan harta dan nyawanya. Di kursi penonton di luar, banyak makhluk telah memperhatikan arena tempat Julian berada. Harta karun yang dikeluarkan Julian membuat banyak makhluk bersemangat. Itu Buso dari klan bulu. Buso dilatih secara khusus oleh klan bulu. Dia sangat kuat dan hanya memiliki sedikit saingan di 6 alam dominasi. Terlebih lagi, tingkat kultivasinya berada di akhir 6 alam dominasi, sementara orang bernama 49 ini baru berada di akhir 6 alam dominasi. Aku suka pedang ini. Aku yakin anak ini bukan tandingan Buso. Beberapa makhluk tertarik pada pedang Julian dan segera memasang taruhan, bertaruh bahwa Julian akan kalah dan Buso dari klan bulu akan menang. Selama Buso memenangkan kompetisi ini, ia akan mendapatkan barang-barang yang diambil Julian. Jika ia mengambil barang lain yang nilainya sama, ia juga akan mendapatkan batu asal Terra. Beberapa makhluk telah memasang taruhan. Awalnya, item judi terbatas dan tidak banyak orang yang memasang taruhan. Jika 49 bisa memenangkan beberapa permainan lagi, maka akan ada lebih banyak item judi, kata Terra. Taruhannya tidak terlalu tinggi pada awalnya. Swos. Saat orang-orang memasang taruhan, seorang wasit muncul di tengah ring. Wasitnya adalah seorang wanita muda cantik bergaun putih. Ia berdiri di atas ring, menatap Julian, dan berkata, Guntur akan segera dimulai. Aturan Guntur sangat sederhana. Kecuali tidak bisa menggunakan mantra, kalian bisa menggunakan cara apapun. Jimat adalah benda ajaib. Jimat yang disempurnakan oleh orang-orang super kuat dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat, yang akan memengaruhi keadilan Guntur. Selama pertempuran, kamu bisa memilih untuk menyerah. Menyerah bisa menyelamatkan nyawamu, tetapi kamu akan kehilangan barang-barang yang kamu ambil.
Jika ingin menang, kamu harus membunuh lawanmu. Suara wasit berbunyi. Setelah berkata demikian, dia menghilang dari ring. Begitu dia pergi, Buso menggenggam kedua tangannya dan berkata dengan suara tanpa emosi, "Maafkan aku." Julian berdiri di sana, tak bergerak seperti gunung. Dia bahkan tidak menganggap serius makhluk di alam keenam akhir. Dia datang ke sini kali ini dengan niat melakukan sesuatu yang besar. Begitu Buso selesai berbicara, ia bergerak. Tubuhnya berkelebat dan muncul di hadapan Julian. Begitu muncul, tinju besar itu menghantam keras kepala Julian. Setiap kali pukulan dilakukan, angin dari kepalan tangan bersiul. Meskipun ruang lipatan di sini sangat stabil dan padat, beberapa retakan masih tampak samar-samar di ruang hampa. Tepat saat tinju itu hendak dijatuhkan, tubuh Julian melesat dan menghilang dari tempatnya, dengan tenang menghindari pukulan itu. Boom! Bayangan tinju yang mengerikan itu jatuh ke tanah, dan tanah yang keras itu tiba-tiba retak. Buso mengubah taktiknya dan tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan saat berikutnya dia muncul di belakang Julian. Julian tiba-tiba berbalik dan juga memukul. Tinju saling beradu. Boom! Dua kekuatan besar bertabrakan. Julian langsung terpental, dan pada saat yang sama, kekuatan dahsyat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan ini membuat darahnya bergejolak, dan ia tak mampu menahan amukan darah itu untuk sesaat, dan seteguk darah pun muncrat. Sangat kuat. Julian tidak dapat menahan perasaan terkejutnya. Dia meremehkan lawannya. Dia mengira Buso berada di alam dominasi ke-6 dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Namun, dia tidak tahu bahwa kekuatan dan data fisiknya telah dianalisis dengan jelas oleh klan bulu, jadi lawan yang disiapkan untuknya semuanya sama kuatnya dengan dia. Saat Julian terdorong mundur, Buso menyerang lagi. Dia begitu cepat sehingga dia muncul di depan Julian sebelum dia sempat bereaksi. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Pada saat ini, Julian menggunakan seni bela dirinya dan langsung memasuki ranah seni bela diri tertinggi yang saat itu dikuasainya, sembari juga menggunakan kekuatan mentalnya. Kekuatan seni bela diri mengalir ke seluruh tubuh. Dia meninju. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan bayangan tinju di sekitar tubuh itu. Kemudian, dia menggunakan teknik bebas dan mudah dan muncul di depan Buso pada saat berikutnya. Sebelum Buso sempat bereaksi, ia terkena hantaman. Tubuhnya terbelah dalam sekejap, lalu jiwanya musnah. Kekuatan Buso sangat dahsyat, jauh melampaui makhluk rata-rata yang menguasai 6 alam. Namun begitu Julian menggunakan ilmu bela dirinya, dia langsung terbunuh tanpa sempat melawan. Begitu Buso meninggal, harta karun yang diambil oleh klan bulu, juga harta karun yang dipertaruhkan Julian untuk hilang, semuanya muncul di area harta karun Julian. Dalam pertempuran ini saja, Julian telah memenangkan banyak harta. Anak ini cukup cakap. Tera tertawa. Jika dia menang, dia tidak hanya akan mendapatkan kembali barang-barangnya, tetapi juga memenangkan sesuatu yang bernilai sama. Dan apa yang dimenangkannya dibagi dari kumpulan hadiah yang dikumpulkan oleh Julian. Meskipun Tera menang, kumpulan hadiah Julian juga mencakup barang-barang yang setara dengan Supreme Cloud Sword dan Supreme Cloud Lotus. Tak lama kemudian, klan bulu mengisi kembali barang-barang tersebut dengan harta karun yang nilainya setara dengan kumpulan hadiah Julian. Guanlan menatap Tera dan bertanya, "Apakah kamu ingin melanjutkan?" Tera tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, tunggu saja sedikit lagi. Ketika hadiah saudara Julian terkumpul cukup banyak, itu akan menarik perhatian orang-orang yang lebih berkuasa. Barulah akan seru." Guanlan berkata sambil berpikir, jika anak ini terus menang, apakah dia akan mengosongkan seluruh rumah harta suku bulu? Haha. Tera tertawa terbahak-bahak, kau terlalu meremehkan klan bulu. Klan bulu adalah pemimpin dari 4 klan kuno dan sangat kaya. Anak ini ingin menguras kas klan bulu. Ini mustahil. Pada saat ini, Guanlan juga menantikannya. Dia tahu kekuatan Julian. Setidaknya dalam 3 atau 5 pertandingan berikutnya, Julian tidak akan kalah. Guanlan bertanya lagi, apakah lawan yang dikirim oleh klan bulu selalu menjadi penguasa 6 alam? Tera menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan begitu. Jika suku bulu kalah berkali-kali, mereka akan melonggarkan persyaratan dan mengirimkan makhluk-makhluk dengan alam yang lebih tinggi daripada alam dominasi ke-6 untuk bertarung. Pada akhirnya, arena akan sepenuhnya terbuka. Pada saat itu, akan ada makhluk-makhluk dengan alam yang lebih tinggi daripada alam dominasi ke-6 untuk bergabung dalam pertempuran. Namun, mereka tidak akan melampaui alam dominasi ke-6 terlalu jauh, kecuali anak ini benar-benar terlalu hebat. Bab 2665, Bermain Babi dan Memakan Harimau. Penanggung jawab arena ini bernama Yu Chai, murid inti klan bulu. Ia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan telah mencapai puncak Wu Tianxun. Biasanya, dia tidak akan muncul secara langsung. Karena orang yang datang kali ini adalah Tera, kepala suku Titan, dia muncul sendiri untuk menyambutnya. Rumah khusus klan bulu menganalisis kekuatan Julian, dan lawan yang diaturnya setara dengan Julian. Menurut Yu Chai, Buso dan Julian seharusnya bertarung bola balik, tetapi dia tidak menyangka bahwa Julian juga menguasai seni bela diri khusus dan dengan mudah mengalahkan Buso dan memenangkan pertandingan pertama. Dia segera memerintahkan untuk mengatur makhluk berbulu kedua untuk menantang Julian. Julian berdiri di atas panggung.
Dia juga berpikir tentang bagaimana dia bisa mengambil sejumlah besar perlengkapan latihan dari arena klan bulu. Sekarang lawan keduanya belum muncul, dia juga telah menyebarkan kekuatan seni bela dirinya. Setelah kekuatan bela dirinya hilang, dia tak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ini, di antara penonton di luar, Tera tak kuasa menahan diri untuk berdiri dan berkata, "Saudara Julian terluka." Yu Chai tersenyum tipis dan berkata, "Sudah kubilang, tidak banyak orang aneh di dunia ini. Meskipun orang ini membunuh Buso dengan mudah, dia juga membayar harga yang mahal." Di dunia luar, banyak makhluk memperhatikan ruang terlipat tempat Julian berada. Mereka semua melihat Julian terluka dan napasnya sangat tidak stabil. Tak lama kemudian, lawan kedua Julian muncul. Level kultivasi lawan keduanya masih di alam dominasi ke-6 akhir. Ini adalah pria bertelanjang dada, memperlihatkan otot-ototnya yang kekar. Dia agak gemuk, dengan wajah penuh otot dan raut wajah yang garang. Para prajurit yang dilatih oleh suku bulu telah pergi berperang. Sepertinya klan bulu tidak ingin Julian terus menang. Setelah melihat penantang yang dikirim oleh klan bulu, banyak makhluk mengetahui hasil pertempuran ini. Klan bulu mengirimkan pasukan pembunuh yang kuat. Julian sudah terluka dan tidak sebanding dengan para pembunuh itu. Dalam pertempuran ini, tidak ada makhluk yang optimis terhadap Julian. Setelah waktu taruhan dimulai, beberapa makhluk bergegas memasang taruhan. Para prajurit suku bulu menang. Karena tidak banyak item dalam kumpulan hadiah Julian sekarang, Anda hanya perlu memasang taruhan terlebih dahulu, dan ketika taruhan mencapai tingkat yang sama dengan kumpulan hadiah Julian, Anda akan berhenti bertaruh. Tak lama kemudian, taruhannya berakhir. Julian menatap pria besar di depannya. Pria besar ini memancarkan aura jahat. Sebelum dia bisa bereaksi, pria besar itu menerkamnya, dan Julian terus menghindar, tetapi kecepatannya sedikit lebih lambat dari si pembunuh. Dia dipukul berulang kali, bahkan daging di dadanya terkoyak. Ini pertarungan yang sulit. Julian terus-menerus terluka, tetapi ia juga terus-menerus mencari kesempatan untuk melawan. Pada akhirnya, butuh usaha keras untuk membunuh para pembunuh itu. Setelah membunuh para pembunuh itu, dia terluka sangat parah sehingga dia tidak dapat disakiti lagi. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan dia tampak sangat menyedihkan. Dia terjatuh di atas ring, sekarat, dan terengah-engah. Melihat pemandangan ini, Guanlan sedikit mengernyit. Dia telah melihat kekuatan Julian. Saat berada di puncak Supreme Cloud, Julian mengalahkan seorang Great Celestial Lord dengan mendominasi 3 alam, meskipun ia mampu melakukannya dengan bantuan Supreme Cloud Sword. Tetapi bahkan tanpa pedang awan tertinggi sekarang, kekuatan Julian lebih dari itu. Karena Julian telah menguasai banyak keterampilan unik, dan dalam pertempuran ini, dia bahkan tidak menggunakan kenaikannya, jadi bagaimana dia bisa begitu malu? Anak ini. Tak lama kemudian, Guanlan mengerti. Julian adalah seorang anak yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Kita bisa menang dengan cara ini. Anak ini sungguh beruntung. Dia bukan hanya beruntung, tapi juga punya tekad yang kuat. Tapi, ya sudahlah, mengingat kondisinya saat ini, dia pasti akan kalah dalam pertempuran berikutnya. Banyak orang kuat di kursi penonton luar yang angkat bicara. Mereka semua adalah orang-orang kuat, dan mereka sangat jelas tentang cedera Julian. Luka-luka di tubuh Julian bukanlah palsu. Sekalipun Julian berpura-pura, dia tidak bisa menyembunyikannya dari mereka. Sekarang, Julian benar-benar terluka separah yang ia rasakan. Anak ini cukup hebat. Yu Chai, yang bertanggung jawab atas makhluk hidup di sini, tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi Julian ketika melihatnya terbaring sekarat di tanah. Tak lama kemudian, dia mengirim makhluk-makhluknya untuk bergabung dalam pertempuran lagi. Kali ini, dia tidak mengirim sekelompok prajurit kematian, melainkan makhluk yang mendominasi alam ke-6 akhir. Begitu makhluk itu muncul, taruhan dimulai. Julian sedang sekarat, tak seorang pun berani bertaruh padanya untuk menang, tak seorang pun berani bertaruh padanya. Meskipun jumlah hadiahnya tidak banyak, masih banyak harta karun yang tak ternilai. Harta karun ini telah menarik minat beberapa orang kuat, dan mereka mulai bertaruh, semuanya bertaruh pada para pengikut klan bulu untuk menang. Tak lama kemudian, pertempuran pun dimulai. Nak, kalau kamu tidak punya kekuatan, jangan datang ke ring. Para pengikut klan bulu tampak meremehkan. Pada saat ini, tubuh Julian tiba-tiba melonjak, dan auranya sangat kuat. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, menghimpun seluruh kekuatannya, dan segera menyerbu ke arah murid-murid klan bulu. Murid klan bulu tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tubuhnya tertusuk. Matanya terbelalak, lalu tubuhnya terjatuh. Setelah pukulan itu, Julian jatuh ke tanah. Hal ini menarik perhatian banyak orang berkuasa. Anak ini benar-benar bisa melancarkan serangan mematikan sebelum mati. Sekarang dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang, dan telah menguras seluruh kekuatannya. Makhluk hidup manapun yang naik ke panggung sekarang dapat membunuhnya. Situasi Julian diperhatikan oleh banyak orang kuat. Haha, cukup menarik. Yu Chai tak dapat menahan tawa. Dia pergi untuk mencari lawan bagi Julian lagi. Kali ini lawan masih berada di alam dominasi ke-6 akhir. Ceka.
Itu menakjubkan. Dengan tingkat kultivasi tahap awal alam dominasi ke-6, dia telah memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut. Jika dia berhenti bertarung sekarang, dia akan mendapatkan banyak keuntungan hari ini. Meskipun sekarang dia penuh luka, barang-barang yang dia menangkan jelas merupakan keuntungan. Anak ini, kenapa kamu tidak turun dari panggung? Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Suku Yayu dipastikan menang kali ini. Kurasa 49 diatur oleh klan bulu. Situasi seperti ini sangat umum dalam pertarungan cincin. Klan bulu secara khusus mengatur anak ini untuk berperan sebagai babi dan memakan harimau, agar bisa meraup harta karun di tangan banyak orang kuat. Di kursi penonton di luar arena, banyak pria kuat tengah mendiskusikan masalah tersebut. Setelah beberapa kali berhenti, semakin banyak pula barang dalam kumpulan hadiah Julian. Setelah setiap pertarungan, klan bulu akan mengeluarkan barang-barang yang nilainya sama dengan kumpulan hadiah Julian. Jika Julian bisa terus menang, hadiah yang diberikan klan bulu akan berlipat ganda setiap kali ia menang. Jika Julian kalah sekali, ia akan kehilangan segalanya. Tentu saja, dalam pertarungan ring, tidak peduli siapa yang menang, ia harus membayar sebagian sebagai biaya penanganan. Artinya, apapun yang terjadi, pemenang akhirnya adalah klan bulu. Klan bulu mengandalkan arena ini, yang membawa sejumlah besar sumber daya pelatihan ke klan bulu setiap tahun. Di luar ring, Tera juga terkejut. Ia juga berpikir Julian bisa bertahan dalam kondisi seperti ini begitu lama dan memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut. Bisakah anak ini bertahan untuk pertarungan berikutnya? Tera melirik Guanlan yang berdiri di samping. Dia tidak mengerti Julian, tetapi dia tahu bahwa Guanlan pasti memahaminya. Guanlan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tubuhnya penuh lubang. Serangan habis-habisan sebelumnya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Lagi pula, lawan-lawannya setidaknya berada di tahap akhir dominasi ke-6. Dalam pertempuran berikutnya, dia pasti akan mati. Guanlan juga mulai berbicara omong kosong. Bersambung.